Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, dan kita bersyukur pada hari ini, pagi hari ini, berada di Taman Ilmu Majelis Taklim ITB 79 yang penuh berkah dan penuh hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul bersama di kesempatan pagi hari ini untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi nanti. Dan tentunya kita semua sudah bersiap untuk menerimanya, dan mudah-mudahan kita nanti ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya, silakan. Baik, kalau demikian karena waktu jualah yang membatasi kita, maka kita akan masuk pada agenda yang pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi dan terjemahannya yang akan disampaikan oleh sahabat Mitra. Waktu dan layarnya dipersilakan Mitra untuk membacakan surat Ali Imran ayat 185. Silakan. Terima kasih Kang Mufti. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama buat Ustadz Dedi yang telah hadir kita, kemudian teman-teman semua. Izinkan saya membacakan surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Terjemahan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari akhir kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Terima kasih untuk sahabat Mitra yang sudah membacakan Ali Imran ayat 185. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk kepada agenda berikutnya. Ini kesempatan untuk Buya mungkin bisa menjelaskan majelis taklim kita pada pagi hari ini mungkin seperti apa sebagai pembuka daripada acara majelis taklim ITB 79 pada kesempatan pagi hari ini. Waktu dan layarnya dipersilakan Buya Andes. Saya kan nggak pakai layar, langsung ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rekan-rekan alumni ITB 79 yang dirahmati Allah, yang terhormat Pak Ustadz Dedi Haryadi, syukur alhamdulillah tersampaikan kepada Allah SWT hari ini catatan saya 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah, alumni ITB 79 dengan izinnya mengadakan lagi pengajian lewat Zoom untuk menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir. Sekarang baru catatannya 15, mudah-mudahan sambil jalan untuk nambah. Dan terima kasih juga kepada Pak Dedi yang nanti akan insya Allah menyampaikan tema yang luar biasa nih, karena kami udah di atas 63 tahun semua nih Pak Dedi ya. Jadi memang sedang menuju pulang sekarang ini. Mudah-mudahan nanti Pak Dedi memberikan pencerahan kepada kita tentang apa itu jalan panjang menuju pulang,
Karena dalam surat Al-Hasr ayat 18 pun sebetulnya Allah mengingatkan pada kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad gitu ya. Hendaklah masing-masing diri mempersiapkan hari esoknya. Eh, Kami ucapkan terima kasih Pak Dedi atas kesediaan untuk mengisi acara ini. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT. Mudah-mudahan waktu yang kita habiskan untuk mendengarkan kajian Pak Dedi dan nanti tanya jawabnya dicatat Allah sebagai zikir di sisinya. Dan mudah-mudahan kami-kami alumni ITB 79 yang sedang menunggu untuk kembali ini, mudah-mudahan di sisa usia ini dituntun Allah menjadi hambanya yang takwa, yang nantinya diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Mungkin itu sekedar pembukaan dari kami. Mudah-mudahan kita alumni ITB 9 ini konsisten, istiqomah untuk selalu menambah ilmu kita untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ada keliru, kepada Allah Subhanahu ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Andes yang telah membuka acara ini. Baiklah, kita masuk pada acara berikutnya. Paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi Haryadi. Namun sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu biodata beliau yang saya sempat dari Teh Nurul, terima dari Teh Nurul. Nama Dedi Haryadi H. Alsi. Kemudian lahir di Bandung tanggal 5 Mei 1981, jadi menjadi junior kita. Kita sudah 63 kata Andes. Riwayat studinya, Ustadz Dedi pernah ada di jurusan tafsir studi ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kemudian melanjutkan di pasca sarjana juga jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir di Sunan Gunung Jati, Bandung. Organisasi yang pernah dilaksanakan, pernah menjadi direktur Rumah Tafsir Indonesia saat ini, kemudian founder Taubaters Movement, kemudian Dewan Riset Kajian Ikatan Dai Indonesia Jawa Barat, Ketua Majelis Darul Akhirat Bandung, kemudian pembina Madrasah Keluarga Indonesia, pembina beberapa majelis taklim di Kota Bandung, dan terakhir sebagai pembimbing utama haji dan umroh Khalifah Tour. Demikian biodata yang bisa sama-sama kita ketahui siapa sebenarnya Kang Dedi Haryadi. Namun pada pagi hari ini kita ingin lebih dalam lagi mengetahui apa yang akan dipaparkan oleh Ustadz Dedi dalam topik yang dipilihnya adalah jalan panjang menuju pulang. Waktu dan layarnya kami persilakan untuk Ustadz Dedi. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Mufti. Mohon izin untuk men-share materi kita hari ini. Sudah kelihatan Pak ya, insya Allah? Sudah tampak Ustaz. Alhamdulillah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah Ustadz Mufti yang telah memandu di pertemuan keluarga besar alumni ITB 79. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga yang teramat kita ta'dimi bersama-sama Buya Andes yang tadi sudah menyampaikan sepatah dua patah untuk mengawali pertemuan keluarga besar ITB 79 pagi hari ini. Mudah-mudahan Buya senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Juga ada Bunda Hani dan Bapak dan Ibu. Semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji dan syukur Amin. hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di pagi hari ini keluarga besar alumni ITB 79 untuk kembali bersilaturahim
menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik, terindah, dan tersempurna dari amal soleh kita di hari ini. Mudah-mudahan pertemuan iman keluarga besar alumni ITB 79 pagi hari ini adalah cara terbaik untuk terus bersama membangun kebaikan di dunia, agar punya harapan bisa bersama membangun kebahagiaan kelak di surga insya Allah. Dan mudah-mudahan kita berdoa keluarga besar ini kelihatan wajah-wajah di surga semua. Alhamdulillah. Amin ya Terus Allah. dibersamakan penuh ketaatan di dunia agar kita Amin. nanti di surga bisa bertetangga insya Allah ya. Amin ya Allah. Dan itu memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membangun ketaatan bersama-sama di dunia akan menemukan kebersamaan penuh kebahagiaan kelak di surga insya Allah. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebetulnya kajian kita ada dua bahasan sebetulnya. Yang pertama kajian surah Ali Imran 164, kemudian surah Al-Anfal ayat 29 dan At-Taubah 119. Tiga ayat ini berbicara tentang jalan panjang menuju pulang. Dan nanti kalau ada diizinkan kembali Bu ya, kita ada pertemuan kedua. Kita akan membahas Al-Ahqaf ayat 15 tentang bagaimana cara Allah memandu kita di usia-usia sisa ya. Di usia-usia sisa itu kita bisa menemukan panduan Allah tentang apa yang harus kita lakukan di sisa usia kita. Itu nanti panduannya Al-Ahqaf ayat 15. Hari ini kita fokus dulu di bahasan pertama yaitu Al-Anfal 29. Kemudian Ali Imran 164 dan surah At-Taubah 119 yang kita ambil temanya yaitu jalan panjang menuju pulang. Pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara masalah akhirat, itu Allah menggunakan dua kata ya Bunda Hani. Yang pertama pulang di surah Al-Anbiya, yang kedua adalah kembali di surah Al-Ghasyiyah itu. Ini menarik Ustadz Mufti ya. Ketika berbicara masalah akhirat, Allah menggunakan kalimat pulang. Sebagaimana yang kita temukan di surah Al-Anbiya 35, wa ilaina turja'un, dan hanya kembali dan hanya kepada kami kalian akan pulang. Atau misalnya di surah Al-Baqarah yang Bapak Ibu sudah hafal, kalau ada yang belum hafal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu ketika Allah mengatakan wa ma asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katanya pulang. Inna lillahi sesungguhnya kepada kami, inna lillahi sesungguhnya segalanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya semuanya akan kembali atau pulang kepada Allah. Makanya orang yang meninggal itu bukan disebut orang yang telah pergi, tetapi orang yang telah pulang. Itu menarik, karena akhirat oleh Al-Quran disebut dengan pulang. Maka yang kembali atau yang pergi ke akhirat atau yang meninggal, itu bahasa tepatnya bukan orang yang telah pergi, tetapi orang yang telah pulang. Yang kedua, di surah Al-Ghasyiyah ayat 25, itu Allah menggunakan kalimat akhirat dengan kata kembali. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kalian kembali. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa akhirat oleh Al-Quran disebut dengan pulang atau kembali dalam dua ayat ini? Ini dijelaskan oleh seorang ulama besar dari Saudi, Ustadz Mufti, yaitu Syekh bin Baz ya rahimahullah. Beliau mengatakan kenapa ketika berbicara masalah akhirat itu kalimatnya pulang dan kembali, bukan pergi itu. Kata beliau, wat munal haqiqah fil akhirah. Karena kampung halaman kita itu yang sebenarnya itu adalah akhirat. Tempat pertama kali Bapak kita diciptakan. Itu kata Syekh bin Baz. Siapa? Adam alaihi salam. Kan Bapak Ibu sudah sangat mengetahui kan bahwa Adam itu memang diciptakan pertama kali di mana Bapak dan Ibu? Itu di surga menurut tafsir salafus saleh ya. Begitu. Makanya kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah akhirat. Tempat pertama kali Bapak kita diciptakan.
Makanya ketika berbicara masalah akhirat, kita tuh pulang. Kita tuh kembali. Karena memang kita berasal dari sana, kan begitu. Itu kata Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Lalu di dunia itu kita ngapain Bapak dan Ibu? Kata Nabi cuma 2 kalimatnya. Abirus sabil, kata Nabi. Hanya sedang nyebrang saja. Hanya sedang menyeberang. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi, dolla tahta syajarotin. Hanya sedang berteduh dari terik matahari itu. Di dunia ini bukan kampung halaman, kata Nabi, kita hanya sedang menyeberang saja atau sedang berteduh dari terik matahari. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini ya, Bapak dan Ibu, Syekh Sukordowi itu memberikan sebuah penjelasan sangat indah untuk kita renungkan seperti ya. Karena kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah akhirat, sehingga ketika pulang ke akhirat disebut dengan pulang. Maka di sini kita bukan penduduk asli, tapi penduduk asing, gitu kata beliau. Ya kan, Bapak Ibu ya? Saya akan pulang misalnya ke Jakarta, berarti saya orang Jakarta, Bapak dan Ibu gitu. Berarti di Bandung ya hanya sedang membara saja, ya, sedang penduduk asing, bukan penduduk asli. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, sama tidak kesibukan penduduk asli dan penduduk asing? Dunia itu di sini kita penduduk asing atau asli? Asing ya. Karena kita mah orang surga pertama kali Bapak kita diciptakan kan? Itu Adam alaihissalam. Maka Ibu dan Bapak, kalau kita merasa di dunia ini penduduk asing, kita tidak akan bangun segalanya di sini. Tetapi kita akan menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bangun segalanya di tempat kita pulang. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ada nggak orang yang bangun segalanya di dunia sampai lupa untuk merencanakan, menyiapkan bekal untuk bangun segalanya di akhirat? Bapak Ibu kira-kira ada nggak? Ada. Banyak, itu ya. Ustaz. Banyak, Ustaz. Nah itu Bu Dani, gara-gara apa? Gara-gara kita menganggap di sini kita orang asli, bukan orang asing. Kan kesibukan orang asli itu bangun segalanya di sini, betul ya? Sementara kesibukan orang asing bukan membangun segalanya di sini, tetapi menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bangun segalanya di sana. Nabi sendiri loh yang mengatakan, Allahumma in illa isyata illa isyatul akhirah. Kata Nabi, kehidupan sebenarnya kita bukan di sini, tetapi di mana? Akhirat. Di sana, di akhirat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Allahumma la aisha illa isyatul akhirah, kata Nabi. Kehidupan kita yang sebenarnya itu bukan di sini, di dunia, tapi Di akhirat. di akhirat. Maka ini tarbiyah buat kita semua Bapak Ibu, bahwa yuk kita yakinkan bahwa kita itu akan kembali ke akhirat. Maka kesibukan kita bukan membangun segalanya di sini, sampai kita lupa untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bangun segalanya di akhirat. Ini yang pertama Bapak Ibu ya, sebagai prolog. Kenapa Al-Quran menyebut akhirat dengan pulang dan kembali. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, ternyata jatah kita di sini, kata Nabi itu sangat sebentar sekali. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum wa aqallahum may yajuju dzalik. Jadi Bapak Ibu, kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, hidup kita di dunia itu sebentar sekali. Hanya sekitar 60 sampai 70 dan yang sedikit melewati angka itu. Tadi kata Buya, kita sudah berapa tahun Buya? Di atas 62. Oh, iya. 63, 64. Iya ya, 62, 63 itu. Nah, kata Nabi, jatah kita umat Nabi Muhammad itu kan jatahnya usianya sangat pendek ya Buya ya. Dari seluruh umat yang pernah hadir di muka bumi ini, jatah usia yang paling pendek itu jatah usia umat Rasulullah SAW. Hanya 60 sampai 70 saja, dan yang sedikit melebihi angka itu. Itu. Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu itu sangat panjang Ibu Bapak sekalian. Dan yang kedua, Buya, ciri umat Nabi Muhammad itu usianya pendek. Yang kedua, kata Yahya bin Mu'adz itu yamutuna baghtatan, meninggalnya tiba-tiba. Yeah.
Apa yang disebut dan meninggal tiba-tiba bukan usia diperpendek, bukan. Tetapi umat ini banyak yang meninggal di saat sama sekali tidak memikirkan sebuah kematian. Itu umat sini. Lagi sehat, lagi apa kan begitu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Nah pertanyaannya adalah Bapak Ibu, usia kita di dunia pendek, tetapi kenapa disebut jalan panjang? Menuju akhirat atau menuju pulang. Nah ini direnungkan Bapak Ibu. Kan usia kita ini pendek, qasiratun jiddan kata Yahya bin Mu'adz. Sebentar sekali di sini. Tetapi kenapa disebut jalan panjang, Pak? Seharusnya jalan pendek menuju pulang kan atau menuju akhirat. Ini mah jalan panjang menuju pulang. Bagaimana cara memahaminya, Ibu dan Bapak sekalian? Dunia itu pendek, tetapi kenapa ulama-ulama kita menyebut jalan panjang menuju pulang? Ternyata Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, perjalanan kita menuju pulang itu memang dibagi 5 perjalanan Bapak Ibu sekalian. Dan dunia itu satu etape dari 5 etape perjalanan yang akan kita lalui. Ini alasan kenapa disebut jalan panjang padahal usia kita di dunia ini pendek. Karena memang dunia itu satu etape dari 5 etape perjalanan yang kita lalui Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentu saja adalah rihlatul ula. Perjalanan pertama itu di alam rahim, Ibu dan Bapak ya. Ini sangat sebentar sekali. Dan kita sudah melalui semua etape ini. Coba ada nggak di antara Bapak Ibu yang tidak melalui etape ini, Pak? Di alam rahim. Semua sudah melalui ya, 9 bulan itu. Ini sudah kita lalui semuanya. Yang kedua adalah rihlatus tsaniyah. Etape kedua yaitu perjalanan di dunia. Berapa lama Bapak Ibu tadi? Sekitar 60-70 tahun. 60 sampai 70 tahun Bunda Hani. Kemudian yang ketiga rihlatus tsalitsah, etape yang ketiga perjalanan di alam barzah. Ini berapa lama Bapak dan Ibu? Tak terhingga. Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, tapi tidak selamanya. Oh iya. Betul kan? Ya. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang orang sedang ada di alam barzah. Apa yang disebut dengan barzah? Barzah itu fasil baina dunya wal akhirah. Pemisah. Barzah itu pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi pertanyaannya, orang yang sudah meninggal sudah ke akhirat belum? Belum. Nah, itu secara ilmu akidah Pak masih di barzah. Barzah ini bukan dunia juga bukan akhirat. Namanya barzakh, itu benteng yang sangat kokoh pemisah antara dunia dan akhirat. Ini lama itu. Tapi tidak selamanya. Kemudian yang keempat, rihlatur rabi'ah, etape yang keempat yaitu perjalanan di akhirat dan mau dibangkitkan Bapak Ibu sampai nanti menyeberang di Sirat. Berapa lama ini? Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Al-Ma'arij. Allah menyampaikan di surah Al-Ma'arij. Jadi dari mau dibangkitkan Bapak Ibu, kemudian dihisab ya, di mizan, diperiksa catatan amal, kemudian nanti nyebrang di Sirat dan seterusnya. Itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun waktu sana ya Ustaz. Waktu akhirat bukan waktu dunia. Dan yang kelima adalah rihlatul akhirah, etape yang terakhir yaitu perjalanan di neraka dan di surga. Ini perjalanan yang tidak pernah berkesudahan. Jadi kira-kira panjang nggak Bapak Ibu ini? Panjang. Panjang ya. Ustadz kan dunia itu pendek. Kenapa disebut panjang? Karena kita tidak hanya hidup di dunia Bapak Ibu sekalian. Ada barzah yang akan menanti kita. Ada akhirat yang sangat panjang sekali ya. Sebelum kita sampai di etapa terakhir yaitu surga dan neraka.
Dan saya yakin insya Allah keluarga besar ini semuanya akan berakhir di surga insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya Bapak dan Ibu. Makanya dari Ya. 5 etape ini Bapak dan Ibu, dari 5 perjalanan ini kata ulama itu ada 3 hikmah yang bisa kita dapatkan. 1, jangan merasa hidup cuma di dunia saja. Itu yang pertama. Kenapa? Karena dunia salah satu ya dari etape kehidupan yang akan kita jalani. Yang sangat sebentar saja. Tetapi Bapak Ibu, Masya Allah ya, dunia yang sangat sebentar ini menentukan banget bagaimana kisah perjalanan kita setelah itu. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Masya Allah. Jadi 1, jangan merasa hidup ini cuma di dunia saja. Dunia. Ada banyak etapa kehidupan yang akan kita lewati setelah kita ada di sini, yang alokasi jatah cuma 60-70 saja. Sebentar. Apalagi Bapak dan Ibu ya, memang jatah kita itu sampai 60-70. Tapi lihat Pak di ayat ini. Jatah usia kita itu 60-70. Tapi dibagi 2 itu. Di Ar-Rum ayat 54 ya, dibagi 2. Bagian pertama itu dari lemah menguat, dari 0 sampai 40 tahun. Bagian kedua itu dari kuat melemah, dari 40 sampai batas usia kita. Ini kita semua Bapak dan Ibu sedang di fase mana? Fase melemah menguat atau fase kuat melemah? Gak sadar diri, Ustaz. Fase Iya. kedua. Fase kedua ya. Udah nyadarin, Ustaz. Betul, Pak. Kita ini sudah di fase kedua ya, sudah termasuk saya, Bu. Ini kan sudah 40 ya. Sudah di Ya. fase melemah itu. Makanya siapapun yang sudah masuk ke usia 40 tahun itu disebut dengan marhalatun nihaiyah fil Quran. Jadi apa ya? Puncak. Usia 40 tahun itu puncak, karena setelah itu kita akan turun gitu ya, melemah. Ini menarik, pernah kita bahas Bunda Hani ya. Ustaz, kenapa Allah itu setelah kita usia 40 tahun melemahkan fisik kita, melemahkan stamina kita, melemahkan, semua dilemahkan oleh Allah. Wa ma nu'ammirhu nunakkisu, diambil satu persatu oleh Allah itu. Satu persatu diambil. Kenapa dilemahkan? Ternyata luar biasa hikmahnya Bapak Ibu, karena Allah ingin mengistirahatkan kita dari kemaksiatan sebelum pulang. Masya Allah. Ya. Karena kalau kita masih ganteng, Pak ya, masih sehat, masih prima, masih kuat, boleh jadi kita tidak punya momentum untuk berhenti dari dosa kan? Nah, sekarang di fase melemah, Pak, di fase merusak, itu ternyata kasih sayang Allah untuk mengistirahatkan kita dari kemaksiatan sebelum pulang, Pak. Masya Allah. Kan Bapak Ibu, mari kita renungkan, ada nggak dosa-dosa yang dulu masa muda kita lakukan sekarang sudah kita tinggalkan? Pasti ada itu. Termasuk saya, Pak. Saya itu ya. Kalau orang Sunda bilangnya apa, Ustadz? Bukan tidak mau, tapi terus tekiat, gitu lah. Gitu Pak ya. Sudah nggak mau, bukan nggak mau, tapi sudah nggak mampu gitu, karena faktor usia. Ternyata itu kasih sayang Allah, Bapak dan Ibu. Andaikan kita tetap prima, tetap ganteng, tetap cantik, tetap seperti masa muda, boleh jadi kita tidak punya momentum berhenti dari dosa. Betul ya? Ini rahasia Allah Bapak Ibu sekalian. Masya Allah itu. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan merasa hidup itu cuma di dunia saja. Ya. Dunia cuma sebentar, 60. Itu pun dibagi 2 tadi Bapak sekalian ya. Dan siapapun yang sudah fase 40 ke sana, tidak boleh belum menemukan jalan pulang. Kenapa? Sisanya sudah sedikit. Maka mudah-mudahan kajian alumni ITB 79 ini adalah anugerah terbaik dari Allah buat kita semua, agar kita bisa menemukan jalan pulang ke surga. Amin. Amin ya Allah. Karena bahaya Bunda Hani ya, sudah di usia sisa, kita belum menemukan jalan pulang ke surga, itu bahaya. Ya. Dan faktanya Ustadz Mufti ya, masih banyak saudara-saudara kita di usia-usia sudah 40 tahun ke sana masih belum menemukan jalan pulang ke surga. Masya Allah. Makanya kajian alumni ini Bapak Ibu bukan rencana Bapak Ibu, ini anugerah dari Allah itu. Ya. Bukan program Bapak Ibu, ini anugerah dari Allah agar kita bisa menemukan jalan pulang ke surga bersama-sama.
Ya, Masya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jangan merasa hidup itu cuma di dunia saja. Karena ada banyak kehidupan yang akan kita lewati. Barzah belum, akhirat belum. Kemudian nanti di etapa terakhir neraka atau surga. Yang insya Allah kita semua akan ke surga, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jangan hanya mencari kebahagiaan dunia saja. Kan udah sebentar gitu. Karena faktanya apa di luar sana, banyak orang yang memburu kebahagiaan dunia sampai tidak punya waktu mulai merencanakan kebahagiaan akhirat itu. Betul kan? Ya. Bahkan naudzubillah Bunda Hani, saking orang memburu kebahagiaan di dunia, rela menghancurkan masa depan kebahagiaan akhiratnya itu. Itu ada, Masya Allah ya. Gitu. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu, karena apa kata Syarif An-Nablusi, inna sya'adata sa'adatul akhirah. Karena kebahagiaan yang sebenarnya itu kebahagiaan di mana? Akhirat. Kebahagiaan di akhirat, Pak. Keberlimpahan hidup kita tak layak disebut dengan kebahagiaan kalau tidak mengantarkan kita bahagia di akhirat. Namun ujian-ujian kehidupan yang kita jalani pun tak pantas disebut penderitaan kalau semua itu mengantarkan kita bahagia di akhirat. Karena kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua, Bapak dan Ibu, adalah hamba-hamba yang sedang direncanakan oleh Allah untuk bisa memiliki kebahagiaan kelak di akhirat. Insyaallah. Amin. Dan yang ketiga, karena dunia itu satu etape dari 5 etape perjalanan hidup kita menuju ke surga, maka satu, jangan merasa hidup cuma di dunia saja. Yang kedua, jangan hanya mencari kebahagiaan dunia saja. Mudah-mudahan kebahagiaan dunia kita jadikan jembatan untuk bisa mengantarkan kita bahagia kelak di akhirat. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, karena dunia ini cuma satu etape dari banyak etape perjalanan hidup kita menuju akhirat adalah, maka kesibukan di sini tentu saja bukan membangun segalanya, tetapi menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Setuju Bapak Ibu ya dengan kalimat-kalimat ulama ini? Karena kita akan segera pulang dari dunia ini, akan segera pulang, maka kesibukan kita bukan membangun segalanya, tetapi menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan ketaatan kita setiap hari, keistiqomahan kita setiap hari adalah cara terbaik kita untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke akhirat. Nah ini Bapak dan Ibu ya, 3 hikmah dari para ulama terkait dengan perjalanan panjang kita menuju ke surga. Alam rahim sudah kita lewati, alam dunia sedang kita lalui, alam barzah sedang menanti, akhirat juga pasti akan kita lalui, dan neraka surga pun pasti akan kita jalani ya, dan di sana kita tidak pernah berkesudahan. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Karena ini perjalanan panjang, Ustadz Mufti, ya, Bunda Buya Andes ya, Bu Hani, Bapak dan Ibu, maka kita kembali ke surah Al-Anfal, ke surah Ali Imran, dan ke surah At-Taubah tadi. Jadi karena ini perjalanan panjang, Pak, kita butuh bekal. Ya. Tidak ada sebuah keharusan di perjalanan yang panjang kecuali kita memiliki bekal yang cukup. Kalau Bapak Ibu dari Bandung ke Jakarta, nggak usah punya bekal pun nggak apa-apa. Tapi kalau dari Bandung Pak ke Saudi nanti umroh atau haji ya atau kemana pasti membutuhkan bekal. Semakin panjang perjalanan semakin harus cukup perbekalan. Betul ya Bapak Ibu ya? Semakin panjang perjalanan semakin harus cukup perbekalan. Nah begitu. Dan 3 ayat tadi yang saya sampaikan Bapak dan Ibu itu menjadi panduan ulama kita menyiapkan bekal di jalan panjang ini. Bekal pertama adalah Al-Anfal 29. Jadi bekal pertama yang harus kita miliki di jalan yang panjang ini sebelum kita nanti pulang ke surga adalah Al-Anfal 29 yang disebut dengan Furqan. Di sini ada kalimat Furqan kan, yaj'al lakum furqana. Jadi kalau bahasa kitanya, kita butuh cahaya yang cukup untuk menerangi perjalanan kita menuju pulang ke surga. Maka sepanjang apapun sebuah perjalanan,
Kalau kita punya cahaya yang cukup yang menerangi perjalanan kita, kira-kira kita mudah salah langkah tidak Bapak dan Ibu? Tidak mudah salah langkah, tidak mudah salah arah, tidak mudah tersesat kan? Kenapa? Karena kita punya cahaya yang cukup yang menerangi perjalanan kita. Sebaliknya, sependek apapun sebuah perjalanan, kalau kita tidak punya cahaya yang cukup, kita akan mudah tersesat. Ya kan? Salah arah, salah langkah, salah perbuatan dan lain sebagainya. Nah, ini Ibu dan Bapak, pertanyaannya adalah cahaya apa yang kita perlukan untuk etape panjang ini menuju kita pulang ke surga? Maka jawabannya adalah Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Baik, saya tanya Bapak Ibu, apa yang disebut dengan furqan? Pembeda ya. Beda antara yang benar dan yang salah. Beda. Nah, Bapak Ibu, kenapa orang bisa membedakan? Karena mendapatkan hidayah Allah lewat Al-Quran. Karena dia udah dapat cahaya, Pak. Betul kan, Pak Reza ya? Ya, ya. Orang itu kalau punya cahaya yang cukup, yang menerangi, itu bisa membedakan mana kiri, mana kanan, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil kan? Itu namanya furqan, Pak. Furqan itu dilahirkan dari cahaya. Kalau orang tidak memiliki cahaya yang cukup, dia tidak bisa furqan, tidak bisa membedakan. Semuanya remang-remang gitu ya, semuanya nggak jelas gitu. Maka orang yang punya cahaya itu bisa furqan, Ibu Bapak sekalian. Mana benar, mana salah, mana hak, mana batil itu jelas banget. Maka sepanjang apapun perjalanan, itu kalau cahaya cukup, tidak akan tersesat, Ibu Bapak sekalian. Dan ternyata cahaya itu dihasilkan dari apa Bapak dan Ibu? Dari amanu wat taqau, Pak. Dari iman dan takwa itu. Makanya orang ketika memperkuat iman dan memperkuat ketakwaan, dia sudah membesarkan cahaya itu. Maka Bapak Ibu lihat, orang-orang yang imannya baik, yang ibadahnya, yang ketakwanya bagus, Pak, selalu terjaga itu kehidupannya, ya kan? Tidak banyak salah. Kenapa? Dia punya cahaya, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kan kata Ibnu Abbas, lil hasanah nuron fil qalbi. Orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan, hatinya dicahayai oleh Allah, dibimbing oleh Allah, Pak, sehingga dia itu betul-betul bisa membedakan mana benar, mana salah, dan seterusnya. Luar biasa. Dan sebaliknya, Ibu Bapak, lihat, orang yang imannya bermasalah, yang ketakwaannya bermasalah, pasti banyak bermasalah hidupnya. Kenapa? Karena tidak cukup cahaya. Ya, sekalian ya. Ini Bapak dan Ibu ya, Masya Allah. Makanya orang-orang yang ibadahnya nggak benar, Pak, selalu banyak kekhilafan dalam kehidupannya itu kan, selalu banyak salah gitu, selalu banyak khilaf gitu. Kenapa? Kurang cahaya. Kurang cahaya Bapak dan Ibu yang dirahmati. Mari kita lihat Ibu dan Bapak sekalian. Di kalimat ini ya, di kalimat Yusuf ayat 24. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu. Yusuf waktu itu kan digoda sama perempuan ya Pak ya. Dan perempuannya Bapak Ibu jangan suudzon ya. Ini perempuan baik Pak. Bukan perempuan nggak benar gitu ya. Dia itu kata Al-Quran imro'atul ajiz ya. Istri seorang berkualitas ya, seorang pejabat terhormat gitu. Yang punya standar tinggi. Tetapi kenapa robat anhu Pak? Kenapa dia itu tidak bisa mengendalikan diri kepada Yusuf? Bukan perempuannya dasarnya memang murah, bukan. Tetapi memang Yusufnya terlalu tampan, Pak. Gitu kan? Sampai-sampai perempuan-perempuan di istana itu bilang apa sama Yusuf? Hasya lillah, ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan laki-laki biasa, ini the beautiful angel. Ini malaikat yang sangat indah sekali. Wal yaqta'na aidihinna, sampai mereka mengupas tangan Pak dengan pisau tanpa terasa, coba. Seganteng apa Yusuf itu ya. Makanya disebut dengan Bunda Hani karim ya. Karim itu
keindahan yang mempesona, yang menghipnotis. Makanya perempuan menyebut Yusuf dengan malakun karim. Malaikat yang sangat indah, mempesona, dan menghipnotis. Sampai-sampai kan ketika mengupas tangan itu tidak terasa. Makanya kalau ganteng biasa, Pak, itu namanya jamilun. Kalau gantengnya punya daya hipnotis namanya karimun. Kalau alumni di sini karimun atau jamilun nih, Pak? Mudah-mudahan Karim. Karim salah Pak Reja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kedua, apakah Yusuf berkehendak gak sama perempuan ini? Iya. Berkehendak Pak sama. Al-Quran menyebutkan langsung kan, Bapak Ibu, laqad hammat bihi wa hamma biha. Ini ayatnya. Yusuf berkeinginan, perempuan pun berkeinginan. Betul? Pertanyaannya, kenapa Yusuf tidak melakukan? Cahaya. Ya, Ada tanda dari karena Allah. melihat Nah, tanda itu dari loh, Allah. Pak. Dia Cahaya. punya cahaya, Bapak Ibu sekalian. Dia punya burhan dari Allah, punya cahaya, Pak. Dia tidak hanya melihat perempuan yang ada di depannya yang sudah menggodanya di sebuah kamar yang tertutup, tetapi dia bisa melihat apa yang akan terjadi kalau dia melakukan perbuatan itu, ya kan? Dia punya cahaya dari Allah, sehingga dia tidak terjebak dalam kesalahan. Ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hanya melihat perempuan yang cantik di depannya, tetapi Yusuf itu melihat burhan, apa yang terjadi nanti kalau dia melakukan itu. Burhan di sini, Pak, purkon di sini dari mana Bapak dan Ibu? Dari perpaduan iman dan ketakwaan, Pak. Maka Ibu dan Bapak, sepanjang apapun sebuah perjalanan yang akan kita lalui sampai nanti kita pulang ke surga, itu kalau cahaya kita cukup, kita tidak akan banyak salah, tidak akan banyak khilaf, tidak akan banyak salah langkah, salah arah itu. Maka bekal terbaik untuk menuntun kita dalam hidup ini senantiasa on the track menuju ke surga adalah iman dan takwa itu. Insya Allah. Dan Bapak Ibu, mari kita perhatikan saja, Pak. Bagaimana orang-orang yang imannya tidak dijaga, ketakwaannya tidak dirawat, selalu banyak kehilapan di kehidupannya. Kehilapan di rumah tangganya, kehilapan di sini, kehilapan di sana. Itu. Masya Allah. Ini yang pertama. Al-Quran, Bapak Ibu, cahaya. Cahaya Allah, cahaya. Itu kan makna umum dari ketaatan. Ketaatan itu kan bersama Al-Quran. Ketaatan itu kan bersama Allah, Bapak dan Ibu ya. Maka terus temukan sumber-sumber cahaya. Kenapa? Ini kalimatnya. Man sholahat ru'yatuhu, sholahat ta'maluhu. Wa man sholahat ta'maluhu, sa'ada fid dunya wal akhirah. Siapa yang cukup cahayanya, Bapak Ibu akan benar penglihatannya. Dan siapa yang benar penglihatannya, akan benar amalnya. Dan siapa yang benar amalnya, akan bahagia dunia dan akhirat. Semua bergantung kepada cahaya. Cahaya itu dihasilkan dari iman dan ketakwaan. Al-Furqan ayat 29. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak ya, kita butuh cahaya. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak, keluarga besar alumni ITB 79, bekal apa yang harus kita miliki yang cukup di perjalanan panjang ini menuju kita pulang ke surga? Yang kedua adalah Bapak Ibu, pemandu perjalanan. Kalau bahasa kitanya guide. Dan guide ini kita temukan di Ali Imran 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di ayat ini, Ibu dan Bapak, kita menemukan pemandu jalan yang bisa mengantarkan kita pulang ke surga itu. Di jalan yang panjang ini. Kira-kira Ibu dan Bapak menemukan apa di ayat ini sebagai pemandu jalan? Rasul Nabi Muhammad ya. Betul, Al-Quran dan Sunnah ya. Di sini Bunda Hani lebih kepada Rasulnya. Rasulnya ya. Iya. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Allah telah memberikan karunia yang banyak kepada orang beriman dengan mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka. Ibu dan Bapak,
Kalau Allah bicara nikmat itu biasanya kalimatnya an'ama. Tapi untuk Rasul bahasanya manna. Coba lihat. Laqad mannallah. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa perbedaan antara an'ama dan manna? Sama-sama artinya karunia itu. Untuk bab Bapak Ibu, untuk bab dunia Allah itu menggunakan kalimat an'ama, Bapak Ibu ya, nikmat. Tapi untuk bab Rasul Allah menyebutnya dengan manna. Padahal sama-sama artinya apa? Karunia. Apa Iya. perbedaannya Bapak dan Ibu? Perbedaannya saya persingkat, Pak. Saya percepat. Perbedaannya adalah kalau manna ini Bapak Ibu sekalian, kata Imam Al-Jurzani adalah kasirul ata wa mawahibul kasirul ata wa adimul mawahib. Mohon maaf. Kalau Allah menyebut manna itu berarti nikmat itu Pak, nikmat yang besar dan karunia yang agung. Itu bedanya ya. Kalau an'ama ya nikmat biasa, tapi kalau manna itu kasirul ato, pemberian yang besar, dan azimul mawahib, karunia yang sangat agung. Dan Allah pakai kalimat ini untuk Rasul. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa diutusnya Rasul dalam hidup kita disebut dengan karunia yang sangat agung? Karena Nabi itu Bapak Ibu tidak hanya memperkenalkan kita kepada iman, tidak hanya memperkenalkan kita kepada Allah, tidak hanya memperkenalkan kita kepada syariat ini, tetapi juga Rasul itu Bapak Ibu memberikan jalan kepada kita untuk bisa pulang ke surga. Betul tidak? Jadi guide ya. Masya Allah itu. Makanya kalau hidup kita sudah sesuai dengan sunnah Rasul, Bapak dan Ibu ya, itu sudah nikmat terbesar, Pak. Betul kan? Yang bisa mengantarkan kita menemukan jalan pulang ke surga itu Rasul, Bapak Ibu sekalian. Coba saya tanya kepada Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, kenapa ada orang yang saat ini menyembah matahari, Pak? Menyembah bulan, menyembah binatang, menyembah pepohonan, menyembah batu? Itu kenapa? Ada yang kasih petunjuk. Manusia itu Bapak Ibu ada kebutuhan untuk mengabdi itu. Ada kebutuhan untuk memenuhi spiritual, betul tidak? Manusia itu Pak ada kebutuhan memenuhi spiritual. Meminta kekuatan dari yang maha kuat, meminta pertolongan dari yang maha kuasa. Tapi cara mereka sesat, salah. Makanya kan ke binatang, ke matahari, kan, ke batu, kemana itu. Rasul Pak itu menunjukkan kepada kita cara memenuhi kebutuhan spiritual ini dengan benar itu. Coba bayangkan oleh Bapak dan Ibu, andaikan tidak ada Rasul, saat ini kita nyembah apa coba? Apalagi kan tradisi keagamaan Indonesia itu kan animisme dinamisme ya Pak ya, menganggap ada kekuatan dari benda itu. Mungkin saat ini kita sedang menyembah pohon, sedang menyembah beringin gitu, sedang menyembah apa gitu. Kenapa? Karena dasar manusia itu Pak al-hajah ilallah, ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Itu kebutuhan manusia. Bahkan mungkin tadi siapa yang di Amerika itu tadi Pak siapa? Bu Hani, Bunda Hani? Pak Yudi. Pak Yudi ya, Pak Yudi. Mungkin Bapak Yudi pernah banyak dapat cerita kan di Amerika itu banyak yang bunuh diri massal kan? Ada sekte-sekte begitu. Itu saya dapat informasi dari syekh saya ketika di Mesir itu. Kenapa Pak? Sampai demikian? Karena manusia itu ada kebutuhan spiritual. Dan Rasulullah itu betul-betul memandu kita Pak, memenuhi kebutuhan ini dengan cara tepat kepada yang tepat yaitu Allah. Masya Allah. Dan tidak hanya itu Ibu dan Bapak, Rasulullah tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual kita, tetapi juga memandu jalan kita pulang ke surga. Andaikan tidak ada Rasul, bagaimana cara kita bisa mengetahui pulang ke surga coba? Makanya Ibu dan Bapak ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kita butuhkan Bapak dan Ibu ya, sebagai nikmat terbesar dalam hidup kita. Bahkan kebutuhan terpenting kita adalah beliau memandu jalan kita untuk bisa menemukan jalan pulang ke mana? Ke surga Pak. Maka tugas kita adalah bagaimana mendekati seluruh ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Ibu dan Bapak ya, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi.
Mungkin nggak kita mengenal Allah tanpa Rasul, Bapak? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin, Bapak ya. Nggak mungkin kita bisa mengenal Al-Quran tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Pertanyaannya, Ustadz, kan sekarang Rasul sudah tidak ada. Siapa pemandu kita saat ini? Rasul mengatakan dalam sebuah hadis Abu Daud, Bapak Ibu, aku mewariskan ilmu di para ulama itu. Ini kata Rasulullah. Apa kata Rasul? Nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mewariskan ilmu yang saat ini ada di para ulama. Makanya Nabi mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris Nabi, Bapak Ibu sekalian. Ulama yang bagaimana? Ulama yang mendapatkan warisan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kata Nabi, aku tidak meninggalkan dua hal, ya, untuk umat ini, kecuali dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Bapak dan Ibu semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ya. Kita tidak boleh berjauhan dari ulama-ulama yang betul-betul diwarisi ilmu oleh Rasulullah, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pemandu jalan kita bisa pulang ke surga. Kalau para kata ulama kan Bapak dan Ibu, kata Yahya bin Mu'adz itu, boleh jadi ulama-ulama itu manusia-manusia yang memang secara ekonomi lebih rendah daripada kita. Yang secara dunianya mungkin tidak ada istimewa melebihi kita. Tetapi mereka adalah pewaris-pewaris Nabi yang bisa mengantarkan kita menemukan jalan pulang ke surga. Makanya Bu Hani, ya, apa musibah paling besar? Musibah paling besar itu adalah ketika Allah cabut ilmu dengan diwafatkan para ulama, kata Rasulullah SAW. Umat ini tersesat dan lain sebagainya. Makanya Taharus bin Nikmah, Bapak Ibu, saya kemarin berhasil mengumpulkan semua kitab Dr. Yusuf Qaradawi, ya, 110 jilid, Pak, dari Libanon itu. Ini sudah perjuangan sekitar 4 bulan. Kan tahun kemarin beliau meninggal, dan saya punya komitmen Bapak Ibu di Bandung ini untuk menghadirkan karya-karya ulama-ulama kita. Mereka memang sudah tiada, tetapi ilmunya terus akan memandu perjalanan hidup kita, ya, untuk bisa bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini Ibu dan Bapak, ya, jadi satu pelajarannya adalah mari kita ilmui ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, mari kita dekat dengan para ulama, yang ulama ini betul-betul adalah ulama-ulama yang diwarisi Rasulullah ilmu untuk bisa memandu kita pulang ke surga. Karena tidak semua ulama itu warasatul anbiya, Pak. Karena ada juga ulama yang asu, ya, ulama yang buruk, ya, ulama yang membawa kita kepada kesesatan. Ini memang kita harus bisa memilah-milah. Ini yang kedua, bekal perjalanan di jalan yang panjang ini. Pertama, kita membutuhkan cahaya, dan yang kedua kita membutuhkan apa, Bapak dan Ibu? Guide. Contoh bab cahaya misalnya begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita, Pak, punya cahaya yang cukup, ya, yang disebut dengan basirah, itu Bapak Ibu akan semakin nikmat dalam ketaatan. Kira-kira kenapa, Bapak dan Ibu? Kita akan semakin nikmat dalam ketaatan. Itu kalau kita punya cahaya, ya, yang dihasilkan dari tadi itu perpaduan iman dan takwa. Kenapa? Karena di setiap ketaatan yang kita lakukan, Bunda Hani, kita akan melihat Allah terus membanjirkan kita dengan pahala itu dan menghapus semua dosa-dosa kita. Kan kata Al-Quran, innal hasanah yudhibna sayyi'at. Kebaikan akan menghapus keburukan itu. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita punya cahaya yang cukup, ngaji kayak begini lah, melingkar iman itu betul-betul nikmat. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan melihat 5 hal dari ngaji begini, kata Nabi. Hadis Muslim. Satu, melihat apa Bapak Ibu? Fa'anjalallahu sakinah. Allah sedang menurunkan sakinah. Yang kedua, waghosyiyatuhumur rahmah. Allah sedang cucurkan kasih sayangnya kepada kita. Yang ketiga, wahaffatil malaika. Malaikat sedang menaungi kita. Hadis Muslim. Yang keempatnya apa Bapak Ibu? Wa dzakarallahu fiman indah. Nama-nama kita sedang dibanggakan oleh Allah di penduduk langit. Yang kelimanya sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah.
Allah sedang dekatkan kita terus dengan pintu Juga. surga. Itu Pak 5 kebaikan yang bisa kita lihat dari pengajian ini, Pak. Kalau kita memiliki cahaya itu. Ya. Makanya sesibuk apapun pasti alumni ini tidak akan meluangkan pertemuan kayak begini Bapak Ibu ya. Karena bukan sekedar silaturahmi, bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga ada 5 kebaikan yang bisa dilihat kalau kita punya cahaya yang cukup, Pak. Sakinah, rahmah, khafatil malaikah, dzakarallahu fiman indah, dan sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Allah semakin dekatkan kita ke pintu Juga. surga itu. Masya Allah Bapak Ibu ya. Cuma ya kadang kita, Ustaz, saya nggak melihat malaikat, bukan cahaya mata ya Pak, cahaya di sini. Namanya basiroh itu ya, bukan basor tapi basiroh itu. Nah ini seperti tadi Yusuf Bapak Ibu, dia punya burhan, punya ini ya. Aduh kalau saya melakukan keinginan saya, pasti nanti Allah akan murka sama saya, kan begitu. Sehingga Yusuf tidak jadi ya memenuhi keinginannya kepada perempuan tadi. Baik, yang terakhir Ibu dan Bapak sekalian. Ini baru mukadimah karena memang nanti intinya di bahasan kedua Bunda Ani ya. Ini sengaja strategi marketing biar diundang lagi. Amin. Insya Allah. Baik, yang ketiga ya Pak ya. At-Taubah 119 itu menjelaskan kepada kita tentang bekal yang cukup yang harus kita miliki di jalan yang panjang ini untuk bisa pulang ke akhirat dan kita bahagia di sana, itu di surga. Yaitu At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu, kebersamaan dalam kesolehan. Tadi yang pertama adalah cahaya, yang kedua adalah pemandu jalan, yang ketiga adalah kebersamaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang benar, dan bersamalah orang-orang yang soleh, dan bersamalah orang-orang yang baik. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa iman dan takwa itu harus digabungkan dengan kebersamaan dengan orang-orang yang benar dan orang-orang yang soleh di ayat ini? Mungkin supaya istiqomah, Ustaz. Betul Bunda Hani, jawabannya tidak mungkin kita bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kalau tidak bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Maka teorinya Bapak Ibu, kebersamaan dalam kesolehan bisa mengistiqomahkan kita dalam ketaatan. Tak mungkin ada orang yang istiqomah dalam ketaatan kalau tidak ada kebersamaan dalam kesolehan. Kenapa? Kesendirian itu mudah dikuasai oleh syaitan. Itu Bapak dan Ibu. Makanya kalau kita tidak punya circle komunitas, kebersamaan dalam kesolehan itu berat. Contoh Bapak dan Ibu sekalian. Mana yang paling berat? Saum 30 hari Ramadan atau 6 hari qadha? Paling berat. Pas cuma 6 hari itu. Kenapa Pak? Karena kita tidak ada kebersamaan itu. Apa kata Ibnu Qayyim Bapak Ibu? Kata al-musyarakah sahula. Kebersamaan itu meringankan. Itu kata beliau. Jadi seberat apapun ketaatan, kalau kita ada kebersamaan itu bisa meringankan. Saum 30 hari Ramadan itu kita nikmat. Kenapa? Bersama-sama itu. Silakan Bapak dan Ibu saum qadha 6 hari. Walaupun 6 hari berat. Karena sendirian itu ya. Karena sendirian itu Bapak sekalian. Ustadz, kenapa butuh kebersamaan dalam kesolehan ini Bapak dan Ibu? Untuk mengistiqomahkan kita dalam ketaatan. Bapak Ibu lihat di surah Al-Kahfi 28 itu. Ya. Bapak Ibu coba lihat di sini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu dengan orang-orang yang menyuruh Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari untuk meraih keridhaan-Mu. Artinya bersabarlah kamu dengan orang-orang yang soleh. Pertanyaannya, kenapa harus bersabar bersama orang soleh? Bukan bersyukur bersama orang soleh. Ayatnya kan wasbir, bukan washkur. Wasbir nafsaka. Bersabarlah kamu dan orang-orang yang soleh. Ustadz,
Kenapa dengan orang-orang soleh itu kita bersabar? Satu, Pak, karena membangun kesolehan butuh kesabaran. Kata Kordowi, kalau kita tidak memiliki kesabaran, tak mungkin kita ada di jalan kesolehan. Itu kata beliau. Kira-kira ngaji pagi hari ini butuh kesabaran nggak Bapak dan Ibu? Iya. Butuh, Betul, Pak. betul. Karena mungkin Bapak Ibu ingin segera goyang kan, ingin segera mancing, ingin segera apa gitu. Butuh kesabaran. Makanya hakikatuddin kata Kordowi, hakikat beragama itu 3. At-ta'ab, was-sabru, wa qahrun nafsi 'ala ta'ah. Hakikat beragama itu 3, Pak. Kelelahan, kesabaran, dan memaksakan diri. Makanya kalau orang ingin benar agamanya, dia harus siap lelah, dia harus siap sabar dan memaksakan diri. Kalau kita nggak mau lelah dalam ketaatan, nggak mau sabar, nggak mau memaksakan diri, nggak akan benar ibadah agama kita. Nggak akan benar Bapak dan Ibu. Hakikatuddin at-ta'ab was-sabru wa qahrun nafs. Hakikat beragama itu kelelahan, kesabaran, dan memaksakan diri. Kalau kita nggak mau lelah, nggak mau sabar, dan nggak mau memaksakan diri, nggak akan benar agama kita. Makanya orang Sunda itu bilang apa Bunda Hani? Nawaitu paksakeun. Itu ada nawaitu paksakeun. Ibadah Pak memaksakan diri dan butuh kesabaran. Ya, makanya bersabarlah bersama orang soleh karena membangun kesolehan butuh kesabaran. Namun yang kedua, kenapa Allah mengatakan bersabar bersama orang-orang soleh? Anda akan kuat kesabaran dalam kesolehan kalau bersama orang-orang soleh. Kesendirian itu apa berat, apalagi di jalur yang panjang ini, ya kan? Kita butuh kebersamaan. Ustadz, kenapa kita butuh bersama? Pada akhirnya hadis ini akan menjelaskan segalanya Bapak Ibu. Masya Allah. Dan saya sudah cerita Ustadz Mufti, hadis ini pernah bikin saya tuh neteskan air mata di Madinah Ramadan tahun ini Bapak Ibu. Karena saya Ramadan kan ada di Madinah, Ibu Bapak kemarin, dan seorang syekh menjelaskan ayat ini, hadis ini. Beliau memulai dengan pertanyaan, kenapa Rasulullah mewajibkan kita untuk sholat berjamaah? Menurut Bapak dan Ibu, apa jawabannya kenapa kita harus sholat berjamaah? Dan Rasul mewajibkan itu. Mungkin jawaban kita karena pahalanya lebih besar, 24 derajat. Betul kan Pak Suprapta ya? Atau kita berukur sebagainya Pak. Ternyata tidak hanya itu. Rasulullah mewajibkan kita sholat berjamaah, Pak. Tetapi hadis ini. Apa kata Nabi? Tidak ada yang paling bersemangat kelak di akhirat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya karena tidak menemukannya di surga. Jadi kita ini Bapak Ibu orang-orang yang ketika ke surga belum melihat saudara-saudara kita yang lain tuh kita bersemangat cari. Wa yaquluna rabbana sampai datang kepada Allah untuk mencari saudara kita karena kita tidak menemukan di mana? Di surga. Dan kita bilang apa Bapak Ibu di sini? Ini redaksi di sini. Kanu yusawmuna ma'ana wa yusalluna wa yahajjuna. Masya Allah. Ya Allah, mana saudara kami? Kami tidak menemukan dia di dunia, padahal ketika di dunia kami sholat bersama-sama. Ternyata Bapak Ibu, Nabi menyuruh kita untuk bersama-sama dalam ketaatan, terutama bersolat ini, karena Nabi tidak mau ada di antara kita yang ke neraka. Kalaupun ada di antara kita yang ke neraka, yang lain akan mencari kita dan menolong kita. Kenapa? Karena kita punya saksi pernah bersama-sama dalam ketaatan. Sampai-sampai Abdullah bin Umi Maktum, orang buta di Madinah, izin kepada Rasul untuk sholat di rumah. Pak. Diizinkan tidak? Oleh Nabi. Tidak diizinkan, Pak. Ditanya. Tidak diizinkan. Kebenaran ada enggak? Betul kan? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Nabi itu pengen, Pak, kita ini bersama-sama dalam ketaatan. Karena andai di antara kita tidak ada yang layak ke surga, yang lain itu akan mencari kita dan menyelamatkan kita. Kenapa mencari dan menyelamatkan? Karena kita punya bukti kita di dunia taat bersama-sama. Saya tuh nangis Bapak Ibu sekalian. Nangisnya karena apa? Karena Rasul itu begitu mencintai kita. Masya Allah. Tidak mau ada umat itu ke neraka. Kalian bersama-sama dalam ketaatan. Di samping mengistiqomahkan di dunia,
akan menghadirkan penyelamatan bersama-sama kelak di akhirat itu. Bahkan Bapak dan Ibu ya, kalau biasa kita ke masjid, Pak, bersama-sama, terus ada berapa yang tidak ada, biasa saling mencari tidak? Mana Bapak itu ya, mana Bapak ini, biasanya kan di pinggir sambil nundutan gitu. Jangankan di akhirat, Pak, di dunia saja mencari itu, Masya Allah, apalagi kelak di akhirat. Pertanyaannya, ada nggak di antara Bapak dan Ibu yang sudah yakin akan ke surga? Nggak ada yang yakin, Pak. Maka jangan tinggalkan kebersamaan dalam ketaatan. Itu jadi syafaat nanti. Jadi sebuah momentum untuk saling mencari kelak di akhirat. Bapak Ibu dan Allah, berdasarkan hadis Muslim ini, kalau Bapak dan Ibu keluarga besar ini terus bertaat seperti ini, nanti dia saling mencari. Dan apa kata Allah di sini kalimatnya, Pak? Nah, di sini, akhriju man araftum. Keluarkan orang yang kau cari itu dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Ini hadisnya. Fayuqalu lahum akhriju man araftum. Masya Allah. Hadis Muslim. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, inilah 3 bekal umum yang harus kita miliki di jalan yang panjang ini menuju pulang. Pertama adalah cahaya. Kita menemukan di Al-Anfal 29. Yang kedua adalah gaib. Kita temukan di Ali Imran 164. Dan yang ketiga adalah kebersamaan dalam kesolehan. Kita temukan di surah At-Taubah ayat 119. Nah, nanti di Al-Ahqaf ayat 15 kita bicara tentang bagaimana cara Allah memandu perjalanan orang yang sudah sampai di sisa usia. Itu Al-Ahqaf ayat 15, ada 5. Namun saya tidak akan bahas hari ini karena mungkin waktu kita tidak cukup Bapak dan Ibu. Ini dulu mungkin Ustadz Mufti, ya, Buya, Bunda Hani dan lain sebagainya yang saya sampaikan sebagai mukadimah pertemuan pertama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama paparan dari Ustadz Haryadi pagi hari ini, dan kita sudah diberikan banyak sekali ilmu yang disampaikan kesempatan pagi hari ini, mulai dari terminologi pulang, Al-Anbiya 35, Al-Baqarah dan Al-Ghasyiyah 2526. Betul. Kemudian tadi juga Ustadz sudah mengingatkan kepada kita ini cuma berteduh dari teriknya matahari, subhanallah. Dan juga disampaikan ada 5 etape yang sedang ditempuh. Dan ini reality panjang yang bukan main. Mulai dari alam rahim, dunia, barzah, akhirat, dan sampai surga atau neraka nanti. Betul. Ini sudah disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita mendapat pencerahan. Tadi kata penutup yang disampaikan oleh Ustadz Haryadi sangat-sangat menyentuh sekali. Mudah-mudahan kita nanti saling mencari. Di dunia saja mencari teman kita. Mana si Fulan tidak ada di dalam majelis ta'lim ini. Mana rekan kita, sobat kita yang satu jurusan, satu angkatan kok nggak muncul di majelis ta'lim ini. Ini sangat-sangat menyentuh sekali Ustadz. Dan sangat mengingatkan kita semua bahwa kita di dunia saja sudah saling mencari. Apalagi nanti di surga. Betul. Itu kira-kira yang sudah disampaikan oleh Ustadz Haryadi pada kesempatan pagi hari ini. Dan ada kesempatan untuk bertanya daripada sobat-sobat semua pada kali ini. Silakan raise hand untuk atau angkat tangan yang ingin bertanya kepada Ustadz. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Siapa yang akan memulai bertanya kepada Ustadz Haryadi? Karena waktu beliau sangat terbatas sekali. Tedi, ya. Boleh, silakan langsung saja. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi, silakan. Yang Yudi yang dari Amerika ini ya. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Tengah malam. Saya ingin tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang perjalanan panjang menuju pulang. Ya. Memang perjalanan sangat panjang, tapi yang menentukan itu kan sebetulnya waktu yang singkat ini ya Pak Ustadz. Betul. Dan singkat ini berdasarkan pengalaman saya Pak Ustadz, itu kan dibagi lagi atas lebih singkat lagi Pak Ustadz. Bukan begitu Pak Ustadz? Betul. Ya 15 tahun itu kita masih penuh dengan permainan lagi.
lumayan. Usia 15 ke atas kadang-kadang salah jalan. Kadang-kadang salah jalan itu. Kita masih mengejar duniawi, entah karir, masuk ITB, entah itu setelah lulus ITB kemudian kita ingin jadi direktur, kita ingin punya rumah, kita ingin punya apa segala macam. Nah, setelah itu mulai kita mulai menyadari, tapi kita sudah masuk ke dalam Pak Ustadz tadi tahapan dari muda menuju lemah, dari kuat menuju lemah. Betul. Nah, sekarang persoalan saya adalah, jadi yang singkatnya ini apa mungkin bisa membawa kita menuju ke arah jalan yang sangat panjang itu, Pak Ustadz? Betul. Sedangkan itu pada saat titik-titik akhir kita sudah menuju ke lemahnya ini. Iya. Itu pengalaman pribadi saya ya, Pak Ustadz. Ya. Betul. Nah, katakanlah baru 10 tahun terakhir saya mengenal Al-Quran. Iya. Ya. Nah, sedangkan di satu sisi iman Furqan itu tidak bisa kita raih seperti halnya kita menang lotre. Bukan gitu, Pak Ustadz, ya? Betul. 100 miliar, wah, kaya kita kan. Tapi kalau Furqan, saya bukan nabi, saya bukan ulama, bukan ajengan, saya bukan ustaz. Tapi tahapan. Betul. Sedangkan saya masukin masa-masa yang tadi dikatakan bahwa itu masa-masa bonus lah, masa-masa bonus gitu kan ya. Kita semua sudah di atas 62 tahun. Nah, ini kan sangat singkat. Kalau kita singkatkan lagi 10 tahun ini, itu masih tahapan belajar, masih belajar. Saya pribadi tahapan 10 tahun yang terakhir ini masih belajar alif batasa, jim, ha, kho, dal, dal. Ya Pak Ustadz ya. Betul. Kemudian tahun ini akan betul-betul menyelamatkan kita. Padahal itu melalui kalau misalnya dia seorang anak kiai atau anak pondok pesantren atau apa itu beda. Tapi seperti saya ini itu bagaimana? Mohon pencerahannya dari Pak Ustadz. Baik. Ya, waktu dan tempatnya dipersilakan langsung Ustadz saja. Baik. Ya. Kita lihat hadis ini ya Pak ya. Kelihatan Ustadz Mufti ya hadis ini. Ya, kelihatan. Baik. Ini hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari. Ini luar biasa mengingatkan kita tentang akhir usia kita ya. Bahwa kata Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ada orang yang hidupnya itu Pak dari awal sampai akhir itu ahli surga ya. Dia terus beramal ahli surga. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai antara jarak dia dan surga itu dhira, 1 jengkal itu kata Nabi. Tetapi di jarak 1 jengkal ini, fayamalu bi'amali ahli nar. Dia melakukan amal ahli neraka. Fayadkhuluha. Dia masuk neraka. Itu kata Rasulullah SAW. Seumur hidup melaksanakan amal ahli surga, sampai antara dia dan surga itu jaraknya 1 jengkal. Namun di jarak 1 jengkal itu dia melakukan amal ahli neraka. Kata Nabi dia masuk ke neraka. Nabi melanjutkan, ada orang yang seumur hidupnya melakukan amalu ahli nar, melakukan amal ahli neraka. Sampai jarak antara dia dan neraka itu 1 dhira, 1 jengkal. Namun di jarak 1 jengkal itu, dia melaksanakan amalu ahli jannah, melaksanakan amal ahli surga. Fayadkhuluha, dia masuk ke surga. Itu artinya apa Bapak Ibu? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di akhir. Akhir ya Ustaz. Amal itu ditentukan di akhir sekali itu ya. Masya Allah. Makanya apa kata Imam Ibnu Qayyim? Abban nas man dolla fi akhiri safarihi wa qad qarabal manjil. Orang paling rugi itu adalah orang yang tersesat di ujung perjalanan padahal sudah sangat dekat ke tempat pulang. Kenapa? Itu kekuatan amal akhir itu ya, sangat menentukan sekali masa depan akhirat kita. Artinya, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di surah ini di hadits ini seluruh keburukan masa lalu kita akan terhapus Pak ketika di akhir usia kita istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua, untuk Pak Yudi, coba lihat di An-Nisa ayat 100. Orang sedang berproses hijrah, Pak. Belum maksimal, sedang berproses, tetapi keburu meninggal. Maka Allah catat ampuni semua dosanya dan dia akan mendapatkan pahala surga. Bapak Ibu coba lihat di An-Nisa ayat 100. Belum sempurna apa prosesnya itu. Orang sedang berhijrah di perjalanan, dia keburu meninggal, belum sempurna ibadahnya, belum sempurna baca Al-Qur'annya, belum sempurna kesolehannya, Pak ya. Karena baru belajar tadi, maka dia sudah mendapatkan pahala seperti dia sudah sempurna ketaatannya. Makanya Bapak dan Ibu, betul kata Bunda Hani, bukan sebagus apa hafalan kita dan sebagainya, tetapi seistiqomah apa kita dalam istiqomah dalam kita beramal soleh ini sampai ujung usia kita. Itu Pak Yudi ya. Makanya terus kita lihat misalnya hadis Rasulullah dari Imam Bukhari itu, ada orang yang fahisyah, ahli maksiat seumur-umur, tetapi di akhir hayatnya dia memberikan kebaikan kepada seekor anjing kan, yang kehausan itu. Bapak Ibu sudah tahu kan hadisnya sahih ya dari Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Ghafarallahu wa yadkhulul jannah. Allah ampuni semua dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi kesimpulannya Pak Yudi, teruslah kita istiqomah di akhir ini. Apapun kualitas kita dalam keistiqomahan ini, dalam proses ini, semuanya betul-betul Allah catat jadi sebuah kesempurnaan dalam amal soleh. Yang jelas kita tidak boleh berhenti untuk terus berproses lebih baik dalam baca Al-Qur'annya ya, dalam memperbaiki ibadahnya, memperbaiki imannya. Semua proses yang sedang kita lakukan, andaikan terhenti di perjalanan gara-gara batas usia kita, Allah sudah mencantumkan amal seakan-akan kita sudah sempurna dalam ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kalau demikian ada lagi pertanyaan dari chat dari sahabat Putri Ani Hati. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah sebaiknya kita hanya bergaul dekat dengan orang-orang saja, nanti diklasifikasikan eksklusif? Ya. Bagaimana kiatnya yang terbaik, Pak Ustadz? Baik, pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya musahabah. Musahabah itu kebersamaan dengan orang-orang soleh. Lalu bagaimana ketemu dengan orang tidak orang soleh? Kita punya kewajiban untuk mensolehkan. Tidak boleh memutuskan silaturahmi, tidak boleh memutuskan circle, tidak boleh memutuskan hubungan persaudaraan gara-gara ada klasifikasi soleh dan tidak soleh. Orang-orang soleh bersama kita, yang belum soleh, mari kita solehkan bersama-sama. Itu untuk Bu Putri ya, tidak boleh itu bukan orang-orang soleh kita menghindar, itu tidak boleh. Tetap kita bersama, namun kita punya kewajiban sebagaimana kewajiban dalam Al-Qur'an, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya betul, artinya adalah tidak boleh autis kesolehan. Hanya sekituan aja Bapak Ibu kemana-mana, nggak boleh itu. Karena kita ini punya misi yang sama, yaitu menebar rahmatan lil alamin. Tetap jaga semua link-link yang kita miliki, circle-circle yang kita miliki, tetapi mulai kita warnai Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya alumni ini Bapak Ibu, sudah mulai saatnya kita sedikit-sedikit pelan-pelan Bapak Ibu ya, kita masukin nilai-nilai kebaikan gitu. Seperti itu. Yuk nanti mah kumpul kita orang ada kajiannya dulu kita mah nanti kumpulnya ada tilawah dulu. Pelan-pelan tapi Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus pelan-pelan? Inilah disebut dengan fiqhud dakwah. Ngajak orang itu agak sulit. Memberikan hidayah kepada orang itu Bapak Ibu sebuah hal yang butuh kesabaran. Makanya pelan-pelan, jangan terkesan menggurui, jangan terkesan untuk menjas ya. Nanti di sana kita belajar tentang bagaimana cara kita ngajak orang dalam hidayah. Itu nanti ada ilmunya tersendiri. Yang jelas Bu Putri, Ibu Ani boleh, salah, Ibu Ani. Bu Ani ya. Yang jelas tidak boleh kita live group gara-gara itu bukan circle kesolehan. Nggak boleh. Memutus hubungan itu adalah tanda kita sedang memutuskan hubungan dengan surga. Nggak boleh kita memutus silaturahmi. Tetapi yang belum, dalam tanda kutip, mendapatkan hidayah dan sebagainya, mari pelan-pelan Pak.
jadikan kita ajang untuk berdakwah ya, untuk menebar kebaikan. Pada akhirnya bersama orang soleh kita menjadi kuat, dan orang-orang di sekitar kita pun akan masuk pelan-pelan dalam orbit-orbit kebaikan. Seperti itu. Saya Baik, mau tanya, Pak Ustadz. oh silakan Hani. Bunda Hani. Ya, tadi kan Ustadz Dedi menyampaikan kita harus beribadah itu siap lelah, siap sabar, dan siap memaksakan diri. Betul. Pertanyaan saya itu yang untuk memaksakan diri, katanya kita kalau ibadah kan harus sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu Betul. sampai level mana nih memaksakan dirinya, Ustadz? Iya. Dalam bahasanya kohrun nafs. Kohrun nafs itu memaksakan diri dalam arti bukan melampaui hal yang tidak kita mampu. Karena nggak ada ibadah yang tidak kita mampu loh Bunda Hani. Apa dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan syariat di luar kemampuan kita untuk menjalaninya. Ya. Ayat ini bukan sekedar bab bicara musibah ya Pak, Bapak Ibu. Ya. Tetapi juga bicara bab syariat. Allah tidak membebani kita dengan syariat yang di luar kita untuk melakukannya. Artinya tidak ada ibadah yang kita tidak mampu. Namun kita harus memaksakan diri. Kenapa? Karena setan dan syahwat itu menolak kita untuk melakukan itu. Pertama syahwat. Syahwat itu kan la'amaratu bisu kata Allah. Tidak mau kita ini berbuat kebaikan, ya kan? Ya. Kemudian setan dalam hadis Muslim mengatakan apa? Aku akan hentikan ketaatan Bani Adam. Ini yang butuh memaksakan. Kenapa? Karena kita sedang berbenturan dengan syahwat dan syaitan yang terus menggoda kita agar kita tidak berbuat ketaatan. Itu Bunda ya. Maksudnya memaksakan diri itu dalam level itu ya Ustaz? Dalam level itu, bukan level ketidakmampuan kita. Karena tidak ada ibadah yang kita tidak mungkin mampu. Kalaupun tidak mampu, tidak akan diwajibkan. Kayak haji misalnya, itu bagi yang tidak mampu tak wajib Bunda Ani. Ya kan? Bahkan kalau kita merasa tidak mampu, dilonggarkan syarat itu. Shollu qa'iman, sholatlah ketika berdiri. Fa'il lam yastati faqa'idan. Ketika tidak mampu, duduk. Terus begitu itu ya. Syarat ini sangat luas sekali, sangat memudahkan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Syarat ini sangat apa ya? Sangat tidak menzolimi kita itu. Makanya yang disebut memaksakan diri sana adalah memaksakan karena kita berbenturan dengan syahwat dan syaitan yang terus menolak kita untuk berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Afwan Bunda. Baik, masih ada waktu untuk sobat-sobat bertanya. Karena kesempatan tadi jalan pulang masih perlu jalan panjang menuju pulang, masih banyak yang belum kita gali di kesempatan pagi hari ini. Saya persilakan untuk sobat-sobat yang masih hadir di majelis ini untuk bertanya. Silakan Mas Prapto. Baik, terima kasih. Kalau nggak ada yang menanyakan, saya ingin bertanya pada Ustadz Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini kembali ke awal tadi Ustadz. Betul. Yang menyinggung masalah dua fase kehidupan kita. Di fase pertama 0 sampai 40, 40 sampai akhir hayat kita. Betul. Saya teringat ada ungkapan hidup dimulai di tahun ke-40. Itu udah sering kita dengar. Ini hampir kita serujui atau sepakati karena Rasulullah SAW pun juga mulai diamanati untuk mencerahkan dunia itu di usia 40 ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu di usia 40. Betul. Dan seterusnya berjuang hingga akhir hayat beliau selama 22 atau 23 tahunan. Ya. Nah, sementara tadi semangat kita kan dari melemah ke kuat itu 0 sampai 40, sementara setelah 40 dan seterusnya itu dari kuat menuju ke lemah. Ya. Di sisi lain kita lihat sejarah Rasulullah justru perjuangan dimulai pada saat posisi kuat. Kalau kategori tadi kita sebutkan itu adalah seperti itu. Ya. Dimulai dari sesungguhnya di usia kuat menuju ke kelemahan. Ya. Nah, bagaimana memahami paradoks atau kontradiksi seperti ini Ustaz? Untuk mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustaz. Sebetulnya memang ingin saya sampaikan di pertemuan kedua ya. Karena ini bicara soal Ahqaf ayat 15. Betul kan? Maaf mendahului ya. Nggak apa-apa. Tapi memang ini hanya untuk mungkin memberikan stimulus ya Pak Suprapto insya Allah. Jadi satu-satunya umur yang dibahas dalam Al-Quran itu memang usia 40 ya. Balagu arba'ina arbasana itu di Al-Ahqaf ayat 15. Ini satu-satunya usia yang disebut oleh Al-Quran 40. Dan Al-Quran tidak pernah memuat sesuatu kecuali sesuatu itu sangat besar. Karena Al-Quran tidak pernah membuat hal yang tidak besar kan. Berarti usia 40 ini usia yang sangat besar sekali ya dalam kajian Al-Quran. Nah, kita kaitkan misalnya dengan usia, kan usia 40 itu usia puncak. Usia puncak. Makanya usia kematangan itu memang di 40. Maka disebut dengan marhalatun nihaiyah. Makanya wajar kan Rasulullah itu ketika mengemban amanah di usia 40 tahun. Karena Al-Quran menyebutkan ini usia-usia puncak begitu. Nah tadi di surat Ar-Rum itu yang disebut dengan kuat melama ini bukan ke masalah spiritual, mental, tapi masalah fisik ya Pak ya. Dan ini dikaitkan dengan surah Yasin. Wa ma nu'ammirhu nunakishu. Satu persatu itu Allah ambil fisik kita itu. Tetapi kalau kita lihat di kajian para ahli tafsir, usia 40 ini usia yang sudah matang secara mental dan orang sudah dekat dengan spiritual itu. Kan begini, 0 sampai 20 perkembangan fisik, 20 ke 40 perkembangan mental, dan 40 ke 60 itu perkembangan spiritual. Maka ini tidak kontradiktif sebetulnya, karena satu sisi ini bicara masalah kekuatan spiritual dan mental, sisi lain adalah kekuatan fisik ya Pak. Begitu ya Pak Suprapto ya. Nah tadi mungkin saya belum menyampaikan terkait dengan kelemahan tadi ya Pak ya, itu sebetulnya ke fisik. Sudah mulai agak mengeriput ya Pak ya, sudah apa. Tetapi di sana nanti ada kematangan mental dan spiritual itu. Makanya ini wajar ketika Rasul diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah ini di usia 40. Karena itu usia matang gitu. Ya, dalam kondisi mental dan spiritual. Makanya Ustadz Mufti, kalau ada orang yang sudah masuk usia 40 ke sana belum ada perkembangan spiritual, ini agak riskan itu. Agak riskan. Karena harus sudah mulai masuk di sana itu fase-fase kekuatan spiritual setelah kita memiliki kekuatan kedewasaan dan lain sebagainya itu. Itu mungkin Pak Suprapto ya, mohon maaf tadi saya kurang bisa menyampaikan lebih lengkap terkait dengan Ar-Rum ayat tadi yang berbicara masalah 2 periode tadi ya. Itu lebih kepada masalah-masalah fisik ya, bukan masalah yang tadi. Syukran. Ya. Mudah-mudahan jilid 2-nya nanti tidak lupa Ustadz. Mungkin ya. Nanti diundang oleh Mbak. Iya nanti yang mengundangnya. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan sobat-sobat semuanya. Karena tema kita hari ini adalah tema bagaimana mempersiapkan diri. Dan tentunya banyak yang belum kita persiapkan apa saja dan sebagainya. Mumpung ada Ustadz, kita bertanya sebanyak mungkin yang mungkin menjadi pencerahan kita semua. Saya persilakan yang ingin bertanya. Boleh saya nanya? Ya, Refrizal. Ya. Iya, makasih. Ya, silakan. Mungkin saya menyambung pertanyaan dari Tehani tadi. Betul. Kita kan khawatir nih Ustadz, di belakang ini kalau kita temannya tidak memilih, kita bisa terpengaruh gitu. Iya, betul. Akhirnya kita terpaksa di usia-usia yang tersisa ini, kita lebih banyak selektif gitu. Jadi tadi Ustadz menyarankan kita nggak boleh memutuskan silaturahmi. Betul, nggak boleh, betul. Saya betul, tetapi ada grup-grup yang saya tidak mau bergabung gitu. Bukan untuk memutuskan silaturahmi, karena kita khawatir nanti kita jadi terbawa dan di perjalanan terakhir kitanya yang jadi ini gitu, terimbas gitu. Malah mungkin bisa dikasih terpengaruhi begitu ya. Iya. Iya, baik Pak. Pertama, ini kita ke Ashabul Kahfi ceritanya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kondisinya kita tidak memungkinkan mewarnai, malah kita khawatir terwarnai, memang sikap terbaik adalah kita menyelamatkan akidah, Pak ya. Menyelamatkan keimanan. Kalau sudah dipastikan Mbak, kita ini nggak mungkin, ini berat banget kalau kita misalnya untuk mulai bergerak untuk bisa
menebar hidayah. Malah khawatir kita akan terus terpengaruh. Kalau kondisi seperti itu, maka memang di sana ada proses yang diinspirasi oleh pemuda-pemuda kahfi itu kan. Kita lebih baik menyelamatkan akidah kita. Memutus silaturahmi di sana itu bukan berarti kita tidak mau berhubungan. Kita ingin menyelamatkan akhirat kita, ingin menyelamatkan ini, Pak. Tetapi saya yakinlah tidak ada sekarang itu circle-circle yang sampai genting seperti itu. Saya yakin enggak ya. Artinya Pak, artinya adalah kalau kita sudah wajah hidup fina lanah dianahul subulana, kata Allah, kalau kita serius sungguh-sungguh Pak ingin ngajak kebaikan, itu pasti berhasil, kata Allah. Itu pasti berhasil. Cuma memang Allah akan menguji kesabaran kita dulu, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi satu prinsipnya tidak boleh kita memutus silaturahmi. Namun yang kedua, kita butuh untuk menyelamatkan akidah kita, ibadah kita, dan masa depan akhirat kita. Seperti itu ya Pak ya. Jadi setelah itu nanti mungkin Bapak Arif Rijal bisa melihat, ini kira-kira di grup ini selamat gak akidah saya? Atau malah kita bisa nggak memperbaiki akidah yang lain? Itu dakwah kita Bapak Ibu sekalian. Saya itu termasuk tidak pernah lab grup ya, di apapun Pak. Tetapi karena saya jadikan ajang itu untuk syiar ya Bapak Ibu, syiar kebaikan ya. Walaupun karena kita betul kata Bunda Hani, tugas kita kan bukan hasil, Pak. Yeah. Tugas kita lah terus istiqomah nebar kebaikan sampai kita pulang gitu. Apa dakwah yang berhasil? Yang tidak berhenti berdakwah, itu yang berhasil. Karena hasil itu kan milik Allah Bapak dan Ibu ya. Iya, betul. Jadi keberhasilan dakwah itu ketika kita tidak berhenti berdakwah, itu berhasil. Karena itu tugas kita, terus menebar kebaikan. Hasilnya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi betul Pak, di kondisi-kondisi yang sangat genting akan merusak iman kita, memang Bapak bisa ambil sikap ya. Sebagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah, itu untuk menyelamatkan akidah kan, untuk menyelamatkan masa depan Islam dan lain sebagainya, menyelamatkan risalah itu. Padahal kita punya misi hijrah. Kalau di kondisi tertentu kita dikhawatirkan rusak masa depan akhirat kita. Saya setuju dengan Bapak Refijal tadi ya Pak, tetapi itu mungkin alternatif terakhir ya, ketika segala ikhtiar sudah kita tidak bisa upayakan kembali. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan untuk terus bisa istiqomah dalam ketaatan dan bisa menebar kebaikan kepada sebanyak-banyak orang. Amin. Ya, amin. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Saya mau nambah sedikit aja yang tadi boleh silakan. Dan Mbak Ani. Kalau saya berpikirnya begini Ustadz, saya tuh merasa Allah itu mempertemukan saya dengan orang-orang soleh selama ini. Maksudnya makin ke sini karena kita emang berniat untuk ibadah gitu ya, meningkatkan ibadah kita, kok saya jadi dipertemukannya sama orang-orang soleh, sama Allah gitu. Apakah memang begitu ya? Jadi Allah tuh justru sengaja kita dipertemukan dengan orang-orang yang satu visi sama kita, visi akhirat misalkan gitu ya. Justru sama teman-teman yang dulu dekat tapi sekarang menjauh karena mereka tidak sama sekarang visinya dengan saya. Apa itu? Betul juga itu kalimat dari Ali bin Abi Thalib ya. Ketika kita Bunda Hani beriktikad untuk terus dalam kebaikan, Allah akan pertemukan kita dengan hal-hal yang baik ya. Dan salah satu cara Allah menjaga kita, kalau Allah sudah mencintai kita, Allah itu jauhkan kita dari segala keburukan. Masya Allah, itu nanti dalam konsep hadis dari Rasulullah tentang la haula wala quwata illa billah dari Abu Musa al-Asy'ari ya. Jadi kalau orang sudah dijaga sama Allah di hadis Bukhari, itu pertama akan dimudahkan di dalam kebaikan dan akan dipersulit dari segala keburukan. Termasuk tadi Bunda Hani, kalau Allah sudah memilih orang ini untuk senantiasa dalam kebaikan, Allah akan hadirkan banyak hal-hal yang baik di kehidupannya, termasuk circle gitu ya, dan akan dijauhkan dari segala ketidakbaikan, termasuk tadi itu cara Allah memang menjaga kita itu. Tetapi yaitu ini adalah ilmu Allah ya Bunda Hani ya, jangan sampai seleb group itu jadi agak sembarangan gitu. Itu juga agak sulit ya. Maksudnya khawatir kita justru memutus silaturahmi. Karena gini, Teh Ani, hati itu akan berkumpul dengan yang sama. Kalau hati penuh dengan keimanan, dia akan kumpul dengan yang sama. Kalau hati penuh dengan segala keburukan pun akan kumpul dengan yang sama. Itu pada akhirnya adalah sebuah sunatullah. Begitu. Allah alam bisa. Baik Ustadz, boleh nggak saya terakhir aja singkat.
Begini, silakan. innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kabar gembira atau kabar sedih, Ustaz? Sebetulnya itu dikaitkan dengan musibah kalau lihat Al-Quran. Iya, Idza iya. asobatkum musibah. Ayatnya itu tidak dilepas dari konteks musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, katakanlah itu, kan begitu ya. Ya. Kenapa harus mengatakan itu, Pak? Itu untuk, kalau kata ulama, beberapa kitab tafsir itu, untuk membuat ketika kita mendapatkan musibah, tidak buruk sangka sama Allah, tidak marah-marah sama Allah, kita bisa menerima semua takdir itu dengan baik gitu. Dan padanya memang kebaikan, jadi amal soleh kan. Tetapi konteks Al-Qur'annya memang itu terkait dengan bab musibah. Oke. Baik, Ustadz, sudah di penghujung waktu. Saya mohon Ustadz untuk memimpin doa pada kita semua sebagai penutup majelis kita pada pagi hari ini, dan kita sudah banyak sekali mendapatkan pencerahan dan bisa memetik bunga-bunga ilmu keindahan tentang Al-Quran, dan yang Ustadz sampaikan menjadi pegangan kami semua di perjalanan hidup yang semakin mendekat alam kubur, yang tentunya kita semuanya bersyukur diingatkan oleh banyak orang, dan tentunya saya ingin sekali seperti Ustadz katakan tadi, kita sama-sama saling mencari teman-teman kita meskipun dalam di dunia maupun nanti di akhirat. Baik Ustadz, silakan Ustadz pimpin doa kami di kesempatan pagi hari ini. Baik, ayah bunda, bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, mari kita akhiri pertemuan iman alumni ITB 79 ini dengan doa-doa terbaik. Mudah-mudahan Allah yang maha baik mengabulkan doa-doa terbaik kita dengan pengabulan terbaik. Untuk memberikan kebaikan buat kita dunia dan akhirat, kita awali dengan istighfar setulusnya dan hamdalah seindahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ar, ya muqallibal qulub, ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua mohon kepadamu berikan kesempatan terbaik untuk bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami semua kesempatan terbaik untuk terus menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik. Semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Berikan kami semua keluarga besar ini kesempatan terbaik menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersama-Mu, semakin nikmat mencintai-Mu, dan semakin lezat ibadah kepadamu. Jangan ambil usia kami sebelum Kau maafkan seluruh kealfaan dan kesalahan kami selama ini. Bagaimana masa depan akhirat kami kalau kami pulang membawa semua dosa yang pernah kami lakukan. Oleh karena itu, ya Allah, berikan kami kesempatan bisa membersihkan semua dosa-dosa di sini sebelum kami pulang, agar pertemuan kami denganmu di akhirat menjadi pertemuan terbaik dalam hidup kami, pertemuan tanpa membawa dosa. Terus istiqomahkan kami semua dalam kebaikan sampai akhir hayat kami. Nikmatkan kami keluarga besar ITB 79 ini dalam ketaatan kepadamu sampai ujung episode kehidupan kami. Terus bersamakan kami penuh kebaikan di dunia agar kami punya harapan menemukan kebersamaan penuh kebahagiaan kelak di surga. Bersamakan kami dan jangan sisakan di antara kami yang tak Kau masukkan ke dalam surga, karena kami ingin ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan keluarga besar ini senantiasa Engkau jaga dalam kebaikan, ya Allah, agar nanti kelak punya kesempatan saling menemukan, saling menolong, saling membahagiakan kelak di akhirat. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, kita tutup semuanya dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita semua Allah. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sobat-sobat semua yang telah hadir pada kesempatan acara majelis Taklim ITB 79, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah, dan terima kasih untuk Ustadz Dedi Haryadi yang sudah mudah-mudahan. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz.